gitu. Oh, siap-siap. Tunggu deh. Eh, Tadi saya dengar bahwa pemateri sempat menjelaskan tentang eh, Syiah dan Mawali atau Muslim non-Arab kalau tidak salah ya. Eh, dari saya baca tadi, apakah eh, kaum Khawarij, Syiah dan Mawali itu eh, apa ya? Apa tadi pertanyaanku? Pada intinya begini, bagaimana peran kaum Khawarij itu, Syiah, lalu kemudian Mawali, itu dapat melemahkan dari legitimasi politik dinasti Umayyah. Karena tadi sempat dibahas juga masalah itu. Mungkin itu Pak Farid, Pak Arjun. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Billy Mutali. Tapi materi Saudara Muhammad Farid tadi, jadi apakah mau langsung dijawab atau disuruh semua dulu bertanya atau bagaimana? Eh, belum di masih termut suara tak Sorry, Pak? coba. Tampung. Ya, jadi saya tampung dulu semua pertanyaannya. Oh iya iya ya. Saya kembalikan kepada teman-teman yang lain untuk berikan pertanyaan. Saya, Pak, pertanyaan kedua. Jadi dipersilakan kepada Ibu Indesari Dewi. Yang mau saya pertanyakan ke pemakala, eh, langsung saja, Bani Umayyah mengalami kemunduran disebabkan karena konflik internal pada kerajaan tersebut, serta munculnya kekuasaan baru Islam yaitu Bani Abbasiyah yang menyebabkan kekuasaan Bani Umayyah runtuh. Pertanyaannya, apa penyebab utama kemunduran Daulah Umayyah menurut para sejarawan Islam modern? Kedengaran, Pak, atau kurang jelas? Dan jelas tidak mungkin pertanyaannya di share saja di chat obrolan. Hmm, siap. Ya, Iya, sambil ditulis pertanyaannya di kolom chat. iya. Berikutnya saya persilakan kepada Pak Sadana atau Ibu Tutwa Yuni. Saya, Dipersilakan kepada Saudara Sahdana memberikan pertanyaan. terima kasih Saudara Arjun. Langsung saja pertanyaan saya. Sejauh mana dinasti Umayyah menggunakan simbol-simbol Islam untuk legitimasi kekuasaan dan apakah itu menciptakan jurang antara Islam normatif dan Islam politis? Eh, Sertakan contoh kebijakan yang konkret. Mungkin pertanyaan saya ini sudah ada di kolom obrolan. Kalau kurang jelas suara saya akan makasih sebelumnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Dana. Eh, Berikutnya dari Bu Tuti Wahyuni. Nah, tim Ro bisa ini nih Tuti Wahyuni.
Ya, halo. Dibilang mah Iya, astagfirullah. Ngantung. Hmm. Terima kasih atas kesempatannya. Adapun pertanyaan yang saya paparkan pada kesempatan kali ini yaitu apa tadi dulu? Eh, langsung saja apa implikasi kebijakan dinasti Umayyah terhadap perpecahan umat Islam seperti pada munculnya Syiah, Khawarij, dan Mawali. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Titiwa ini. Sebelumnya saya perjelas, saya di sini sebagai moderator, jadi saya tidak perlu bertanya. Saya langsung kembalikan kepada AP materi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sebelumnya. Terima kasih. Sudah ya? Lupi masuk Pak. Ya, Bismillah. Eh, Siapa tadi yang bertanya? Bagaimana peran Khawarij, Syiah, dan Mawali? Bagaimana peran Khawarij, Syiah? Jadi, tapi pertanyaannya bagaimana peran Khawarij, Syiah, dan Mawali dalam melemahkan dinasti Umayyah? Jadi, Iya, terima kurang kasih. lebih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Menyambung apa tadi yang sudah saya baca pada saat penyajian makalah. Jadi ketiga kelompok ini, Khawarij, Syiah, dan Mawali, memainkan peran kunci yang saling melengkapi dalam melemahkan dinasti Umayyah. Mereka tiga kelompok ini menyerang Umayyah dari tiga sisi utama: militer politik, ideologi legitimasi, dan sosial ekonomi. Dalam artian Khawarij menyerang Bani Umayyah secara politik, secara militer, dan politik, sementara Syiah menyerang Daulah Bani Umayyah secara ideologis, legitimasi, dan Mawali menyerang Daulah Bani Umayyah dari aspek sosial dan ekonomi. Jadi peran Khawarij itu kenapa dikatakan menyerang Bani Umayyah secara militer dan politik? Karena kelompok inilah yang melakukan pemberontakan bersenjata terus-menerus. Kemudian kenapa Syiah dikatakan memberikan perlawanan terhadap Bani Umayyah dari aspek ideologis legitimasi? Karena kelompok inilah yang beroposisi secara ekologis, beroposisi secara ideologis, dan memunculkan klaim tandingan. Mereka sebagai kelompok eksklusif menyebut dirinya sebagai Ahlul Bait. Dalam pandangan mereka, merekalah yang seharusnya melanjutkan kekuasaan khilafah Rasidah yang terakhir. Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib. Kemudian kenapa dikatakan Mawali menyerang Daulah Bani Umayyah secara sosial dan ekonomi? Karena mereka pada dasarnya adalah masyarakat Muslim non-Arab yang berjumlah besar, terutama mereka berasal dari Persia, Berber, dan Koptik. Mereka telah memeluk Islam, namun secara sosial dan ekonomi mereka tidak puas, merasa didiskriminasi, mereka merasa terdiskriminasi secara sosial maupun secara ekonomi. Sekira demikian penjelasan singkatnya. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua, Bani Umayyah mengalami kemunduran karena konflik internal
dan munculnya kekuasaan Islam baru yaitu Abbasiyah. Apa penyebab kemunduran Daulah Bani Umayyah menurut sejarawan modern? Jadi kemunduran Daulah Bani Umayyah yang puncak keruntuhannya pada tahun 750 Masehi disebabkan oleh banyak faktor. Boleh dikatakan kombinasi faktor internal dan eksternal yang kompleks. Sejarawan modern cenderung menganalisis penyebab kemunduran ini melalui lensa sosial ekonomi, politik, dan agama dibandingkan hanya melihat konflik internal dan munculnya Abbasiyah sebagai penyebab tunggal. Penyebab utama kemunduran Daulah Bani Umayyah menurut perspektif sejarawan modern, yang pertama itu adalah masalah diskriminasi sosial dan ekonomi. Artinya masalah mawali. Ini adalah faktor tunggal yang menurut perspektif sejarawan modern, ini adalah faktor tunggal yang paling sering ditekankan sebagai penyebab utama terjadinya disintegrasi sosial di masa Daulah Bani Umayyah. Karena diskriminasi sosial dan ekonomi ini, Umayyah terutama di awal masa kekuasaannya menganut kebijakan Arabisme. Mereka melihat kekhalifahan sebagai dominasi etnis Arab. Kemudian kaum Mawali atau non-Arab Muslim, terutama masyarakat Muslim Persia, diperlakukan sebagai warga kelas 2. Jadi meskipun telah memeluk Islam, mereka sering kali dipaksa membayar pajak yang seharusnya hanya dibebankan pada non-Muslim, jizyah dan haraj atau pajak tanah. Kemudian diskriminasi pada Mawali ini juga memicu ketidakpuasan yang meluas di kalangan Mawali, khususnya mayoritas penduduk di wilayah timur, khususnya Khurasan, dan menjadi basis rekrutmen bagi setiap gerakan oposisi, termasuk gerakan Abbasiyah. Kegagalan Umayyah untuk mengintegrasikan Mawali secara setara merusak fondasi sosial di masa kekhalifahan Bani Umayyah. Kemudian faktor kedua yang menjadi penyebab kemunduran Daulah Bani Umayyah menurut perspektif sejarawan modern adalah krisis legitimasi keagamaan dan politik. Umayyah tidak pernah sepenuhnya diakui sebagai penguasa yang sah oleh semua pihak, terutama oleh kelompok komunitas Syiah atau oleh kelompok Syiah. Yang kedua juga oleh kelompok Khawarij. Jadi kelompok Syiah dan Khawarij merupakan dua kelompok yang sama sekali tidak pernah mengakui Umayyah sebagai penguasa yang sah. Dan karenanya Umayyah dipandang telah mengubah khilafah menjadi monarki. Jauh dari prinsip-prinsip khalifah yang ideal yang seharusnya berpusat di Madinah. Jadi Daulah Umayyah dikritik karena terlalu fokus pada kemewahan dan kekuasaan duniawi, jauh dari Islam. Yang faktor ketiga yang menjadi penyebab keruntuhan Daulah Bani Umayyah menurut sejarawan modern adalah kegagalan administrasi dan masalah keuangan. Jadi seiring berjalannya waktu, masalah administrasi dan keuangan memperburuk krisis sosial dan krisis politik. Kenapa demikian? Karena di dalam pemerintahan Daulah Bani Umayyah terjadi sistem perpajakan yang kacau balau. Eksploitasi pajak terhadap Mawali seperti yang telah disebutkan di awal, itu yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, namun justru menjadi penyebab krisis sosial ekonomi yang berkepanjangan. Kemudian terjadinya
Kemudian yang menjadi penyebab runtuhnya Daulah Bani Umayyah menurut perspektif sejarawan modern yang terakhir adalah terjadinya konflik internal dan perpecahan kesukuan. Meskipun bukan satu-satunya faktor, konflik internal berperan besar dalam melumpuhkan Daulah Bani Umayyah dari dalam. Jadi saya kira 4 faktor ini yang menjadi perspektif sejarawan modern dalam memotret penyebab runtuhnya Daulah Bani Umayyah. Pertama, saya ulang, yang pertama diskriminasi sosial dan ekonomi, masalahnya dengan komunitas Mawali atau kaum Mawali. Yang kedua, krisis legitimasi keagamaan dan politik yang dipicu oleh oposisi Syiah dan Khawarij. Yang ketiga, kegagalan administrasi dan masalah keuangan di dalam tubuh Daulah Bani Umayyah. Terjadi sistem perpajakan yang kacau balau sehingga menyebabkan krisis sosial dan ekonomi yang berkepanjangan. Terakhir yang keempat, konflik internal dan perpecahan kesukuan. Saya kira itu menjawab pertanyaan teman terkait apa yang menjadi penyebab keruntuhan atau kemunduran Daulah Bani Umayyah menurut perspektif sejarawan modern. Kemudian pertanyaan berikutnya, sejauh mana dinasti Umayyah menggunakan simbol-simbol Islam untuk legitimasi kekuasaan? Dan apakah itu menciptakan jurang antara Islam normatif dan Islam politis? Sertakan contoh kebijakan konkret. Ini satu pertanyaan yang bercabang. Jadi penggunaan simbol-simbol Islam oleh dinasti Umayyah untuk legitimasi kekuasaan sangatlah ekstensif, terutama dalam upaya bertransisi dari penguasa yang berasal dari suku Quraisy menjadi pemimpin seluruh umat Islam. Jadi dinasti Umayyah yang mengambil alih kekuasaan setelah periode Khulafaur Rasyidin menghadapi tantangan legitimasi karena mereka Muawiyah, sejak pemerintahan Muawiyah pendiri dinasti Umayyah itu mengubah sistem kekhalifahan yang awalnya elektif berdasarkan syura menjadi sistem monarki dinasti atau sistem kerajaan. Untuk membenarkan kekuasaan ini, sistem kekuasaan ini, Umayyah menggunakan simbol-simbol Islam dalam 3 bidang utama. Yang pertama, simbolisasi peran khalifah. Umayyah berupaya memposisikan diri bukan sebagai raja, tetapi tetap menyebut diri mereka sebagai pemimpin agama dengan gelar khalifah. Yang kedua, simbolisasi arsitektur dan pembangunan. Umayyah menggunakan arsitektur monumental untuk mewujudkan keagungan dan klaim superioritas Islam. Misalnya tadi sudah disebutkan pada pembangunan Kubah Batu, Dome of the Rock, pembangunan Masjid Agung di Damaskus, dan lain sebagainya. Yang ketiga, simbolisasi administrasi dan mata uang. Umayyah mengstandarisasi simbol-simbol Islam dalam administrasi untuk menegaskan identitas negara Islam. Yang dilakukannya adalah misalnya pencetakan koin Arab Islam. Kemudian Arabisasi administrasi. Saya kira 3 itu yang menonjol penggunaan simbol-simbol Islam untuk legitimasi kekuasaan. Apakah itu kemudian menciptakan jurang antara Islam normatif dan Islam politis? Jadi meskipun simbol-simbol Islam ini masif digunakan, namun praktek politik dan sosial Umayyah seringkali bertentangan dengan idealitas Islam normatif
yang berlandaskan pada kesetaraan, kesederhanaan, dan sistem surat. Apa saja yang menjadi penjabarannya? Pertama, politik yang berorientasi dinasti atau mulk atau kerajaan. Yang kedua, terjadinya diskriminasi sosial mawali. Jadi Islam secara normatif mengajarkan kesetaraan total di hadapan Allah. Keunggulan hanya berdasarkan takwa, bukan berdasarkan ras atau suku. Sementara Islam politis Umayyah menerapkan kebijakan Arab sentris yang mendiskriminasi mawali sebagai masyarakat Muslim non-Arab. Kemudian penggunaan kekerasan politik. Nah, ini juga terjadi jurang pemisah. Di satu sisi Islam normatif menekankan keadilan dan menghindari kekerasan, kecuali untuk pertahanan yang sah. Sementara di sisi lain Islam politis Umayyah menggunakan kekerasan untuk memadamkan oposisi. Yang paling terkenal adalah pembantaian keluarga Nabi di Karbala. Tindakan ini secara moral tentu sangat merusak citra Umayyah di mata umat dan memperkuat narasi oposisi Syiah bahwa Umayyah adalah penguasa zalim. Jadi saya kira itu jawaban atas pertanyaan teman. Pertanyaan berikutnya, apa penyebab utama kemunduran Daulah Umayyah menurut para sejarawan Islam modern? Bani Umayyah mengalami kemunduran disebabkan karena konflik internal pada kerajaan tersebut. Begitu ya. Serta munculnya kekuasaan baru Islam yaitu Bani Abbasiyah yang menyebabkan kekuasaan Bani Umayyah runtuh. Jadi penyebab utama kemunduran Daulah Umayyah menurut para sejarawan Islam modern sebetulnya jauh lebih kompleks dari sekedar konflik internal dan kemunculan Abbasiyah. Meskipun kedua hal ini, faktor ini adalah faktor langsung, akarnya terletak sebetulnya pada kegagalan struktural dan sosial ekonomi Daulah Umayyah untuk mewujudkan kesetaraan ideal Islam di tengah imperium yang luas. Jadi meskipun tadi disebutkan beberapa penyebab kemunduran Daulah Umayyah dalam perspektif sejarawan Islam modern, namun sebetulnya akar yang paling menjadi penyebab kemunduran Daulah Umayyah adalah kegagalan struktural dan sosial ekonomi. Terakhir mungkin pertanyaan terakhir, apa implikasi kebijakan dinasti Umayyah dengan adanya pemberontakan di tubuh umat Islam seperti Khawarij, Syiah, dan Mawali? Jadi implikasi utama kebijakan dinasti Umayyah terhadap pemberontakan Khawarij, Syiah, dan Mawali adalah melemahnya legitimasi kekuasaan Daulah Bani Umayyah dan terkurasnya sumber daya negara yang pada akhirnya berujung pada keruntuhan dinasti tersebut. Kebijakan-kebijakan Umayyah tersebut menciptakan 3 front perlawanan yang berbeda yang masing-masing menimbulkan implikasi dan dampak yang parah. Jadi meskipun tadi sudah disebut, saya akan memperjelas di sini. Yang pertama, implikasi dari pemberontakan Khawarij yang tentu implikasinya dalam bidang militer dan fiskal. Kemudian yang kedua, implikasi dari oposisi Syiah yang berimplikasi pada aspek ideologis dan moral, dan implikasi dari ketidakpuasan Mawali yang berimplikasi pada aspek sosial dan politik. Intinya, secara keseluruhan kebijakan Daulah Bani Umayyah tidak hanya menghadapi satu jenis perlawanan, tetapi 3 jenis perlawanan yang berbeda, Khawarij, Syiah, dan Mawali. Implikasi akhirnya adalah kehancuran. Sumber daya terkuras oleh Khawarij
legitimasi terkikis oleh Syiah dan basis massa untuk revolusi disediakan oleh Mawali, yang kesemuanya membuka jalan bagi kemenangan Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Saya kira demikian teman-teman. Mohon maaf jika belum memuaskan, tapi inilah yang bisa saya jawab sebisa mungkin. Masih belum ada juga Pak Prof, dan sampai beberapa menit kemudian, kalau masih belum ada Prof, mungkin kita ambil keputusan untuk menutup sendiri. Setuju. Tapi bagus ini, bagus penjelasannya. Jadi tadi apa yang menjadi jawaban saya, seidealnya jika dianggap masih kurang, masih belum sempurna, maka tugasnya moderator untuk menyempurnakan. Silahkan Pak Arjun. Serius ini. Nggak dengar nih itu Pak. Eh, terima kasih atas jawaban dari setiap pertanyaan tadi. Sebelumnya mungkin saya kembalikan kepada teman-teman penanya, apakah mungkin ada tanggapan atau belum ada. Terus perlu saya sampaikan, tadi Pak Muhammad Farid ini eh, bisa minta tolong share makalah tadi grup biar lihat ke Prof tuh, nah, Boleh, karena boleh. Perasaan sudah. Sudah, Mina. Sudah. oh sudah di Nah, oh iya, iya. Eh kalau dari bahasanya tadi Pak Prof seolah-olah dia serahkan ini, tinggal mungkin dia baca itu hasil diskusi di grup itu. Lagi di luar kayaknya kulihat backgroundnya. sama Ya, jadi kayaknya kayaknya supervisor. di tokonya sih, di Aduh, tokonya. aduh. Ini dua iya ini Indah sama Tuti ini Tindrom Saya, kap saya ikut ya terus. Yang penting anak kasih error nilaiku itu. cocok gitu sudah. Baru karena kasih error ke baru dia tidak masuk. Tuhan Allah. Mati lalang itu 5.800.000. Itu kalau begini. Jadi Nah, ya, ada dah. jadi kapan ini Pak Keti mau ke ini ke Samata? Tunggu Besok jadi besok kah? muncul mi bunda iya. Asik. Tunggu dulu di Kenapa begitu kamera aku di miring-miring? Oh, itu Stella Ap- yang di bawah kiri, kiri, kiri di atas bisu. apa apanya diubah ini? Itu miring mukaku. Mirror. Dan Mirror. yang mana di setting? Tidak tahu saya juga. Ih, lama begitu waktu masih apa nih yang makalah apa itu studi hadis. Masuk di mana ini, Pak? Stop dulu bicara, stop. Hmm. Rekam memang itu rekamannya, baru kirim kami Pak Prof Ilham. Ih. Nah, nah, ini hasil diskusinya, Pak. Tapi potong dulu bicara, yang bicara bukan masalah makalah. Supaya dia pikir, ini saran gini, supaya dipikir dijalankan gitu. Dede, 3 minggu min nggak masuk masih begitu latarnya. Hmm, Apa itu sangat kalau Rosat M3. jual pulsa ke apa? Dari satu Ya, dua di hari ini. Ada yang profesor kurasa. Profesor ngambek lagi tapi hadir. Terus jadi Ya baik,
adik-adik mahasiswa karena berhubung saya ada kegiatan. Ya, Begitu saya itu, kodong. dari duluan. Kita menunggu berapa jam itu. Bagusnya, tunggu dulu. bagusnya Karena kalau ndak ada dosen begini. Mau ku juga langsung jadi dosen. Tinggal begitu nama. Baik adik-adik mahasiswa. Pak masuk di mana ini kamera dikasih bagaimana? bukan kameranya itu yang miring, mungkin kepala Atta yang sedikit perlu dimiringkan. La ilaha illallah. Oh, Masuk, error itu karena HP ku juga tiba-tiba. masuk di mana Ki supaya tidak miring Ya di mana? Masuk yang mana tadi tuh bilang Pak Sahdino? Kiri yang ini. Coba yang putar-putar ya, apa namanya kah? Yang di Yang atas mana? bisukan. Yang di atas tulisan bisukan. Bisukan? Ya kan ada ini bisukan, ada gambar kotak ini, kiri dan kanan. Coba seperti itu. Ih, tak baik, tambah tak balik aja. Kenapa begitu? Sembaran nih. Coba tanya Kitty dulu. Ya, Eh, Saya juga begitu sih kalau pakai HP kak. tambah tak balik Pak. Sembaran ini Pak Sahdino tak balik. Kalau geser ke kiri, lari ke kanan nih. Iya, Lari ke begitu kanan ya. maksudku. Jadi bukan di Katie ini yang ubah kami anunya kah? Kameranya. Saya tidak melakukan apa-apa. deh. Akan nami, Iya, nggak tahu. akan nami. Karena kenapa tiba-tiba berubah waktunya tadi itu Dia, Panu. dia menjadi situ. Diam Bukan bukan di Katie yang ini kah yang kasih miring kameranya. kayaknya ini kita tidak Ya. ngapa-ngapain langsung jadi tertuduh. Mau pulang. Gelap nih. Enggak Ini bisa Pak. nggak ada minta tanggapan nih. Oh, iya. Mohon maaf, tapi saya nggak bisa simpulkan. Saya lupa semua itu tadi. Apa yang bilang? Mari simpulkan masing-masing. Weh, Jadi kenapa itu dosen? Masukku kenapa memang tidak sedia begitu ya? Kan sudah 3 minggu ini tidak ada Pak. Setidaknya bisa nakonfirmasi itu jaringannya. belum prof baru. Begitu kalau prof Cocok, Prof baru. Weh, Prof kita tahu pasnya daunnya. pasnya buka Zoom, nah kasih begini tuh kameranya, bukan mentu mulutnya, jidatnya. Tapi karena ini terekam, Ay, rencana saya kirimkan ke Pak Prof sebagai bukti perkuliahan. Assalamualaikum. Untung nggak Sunah sempat. ya. Terpaksa saya harus potong ini yang bagian terakhir. Mas Sunah ya, Assalamualaikum. Ya harus dipotong ini bagian terakhir. Jangan kayak begitu Pak, ndak kompak ini. Ya, Kami tahu dipotong, Nabil. maksudnya videonya dipotong. Tapi ini tahu tidak ada kalian pukul-pukul meja. Siapa namanya? Pukul-pukul meja. ini kesepakatan 4 menit lagi nggak ada infonya keluar Miki semua. Setengah 10 nih. Ya sampai 9.30 ya. Ya. Oke. Sampai, Tapi itu di sampai Kalau itu pukul Oke. tiga tuh itu di pembahasannya kalau bukan istri cewek. Iya. Gua aja itu andalan. Nah, kalau itu nabahas, kalau Tina ketawa. Jadi saya ketawa. Kalau itu nah. Contoh saya mau menikah deh. Apa ini contoh? Tina kan bilang itu indah tuh biar itu mau betulan Ji. Iya, ada tuh dulu cerita yang kasusnya pembantu sama yang janda. Ih, kasusnya tolo itu. kapan naik? Oh mungkin masih di pool kayak itu. Ada itu ya yang nganu sama pembantunya. Ih, barak kasusnya na cerita. Sudah di absen kah? Oh iya, hampir saya lupa. Menurut saya screenshot dulu di.
Pasang dulu foto Gagata semua. Oh, on cam dulu semua. Dulu. Itu Pak mirip-mirip bicara. Itu di rumah itu Ketia tahu di Di pesantren sekolah ini, di sekolah. sekolah jadi itu Oh yang mirip, dari Bangkit yang mirip juga kita tuh Tidi. Satenek kah? Iya, iya, di Minnesota. Di sekolah ini, Betul. fasilitas sekolah dipakai ini. Tuti mirip juga kau deh. Berarti itu di kemarin Talip yang datang ke Mana mirip saya? Titor ke sana. Tuti. Oh, yang belok kanan masuk dari Makassar toh? Iya iya. Termuci. Tunggu dulu, saya ulang, saya ulang. Menghadap kamera. Awe, indah. Tutup mukanya. Ya ulang dulu Pak, ulang dulu, ulang dulu. Itali, batena ketawa Itali. Ulang, ulang, ulang. 1, 2, 3. Kenapa kau ketawa Pak? Guys, tidak cocok. Bentar saya serius. Halo Madi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Ternyata Kedua Ih, pas tadi. ada Dia chatnya mau Pak pulang Prof. itu. Ah, Ternyata ada chatnya Pak Prof. Baru saya buka. dia Bisa bilang setengah jam kemudian karena sementara Zoom pada kelas lain. ih, Ternyata 2 kelas natangani kata. Mulai saja karena jaringanku jelek sekali. Mohon maaf tidak bisa gabung, jaringanku jelek sekali. Nanti share saja hasil diskusinya. Jadi saya kira demikian teman-teman. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut di WA.